semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan para Wardatul Jannah, Nisa Restiasari, Tarisa Citra Dewi, Adu Alivia Putri, Sani Deslia Pasaribu, Banda Subagja, dan Raihan Fakri Rabani. Nah, di sini kami kelompok 2 akan membuat video rangkaian dengan judul Pengendali Servo dengan Microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh Bapak Syifaul Fuada. Nah, di sini saya sebelum teman-teman saya menjelaskan video praktikum atau rangkaian selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar teori ataupun pengertian dari komponen pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama itu adalah motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol loop tertutup dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup yang dimana berfungsi untuk mengatur posisi poros dari motor servo pada outputnya nanti atau luarannya nanti. Nah, jika belum sesuai dengan posisi yang kita inginkan, maka akan ada kontrol input yang mengirimkan sinyal untuk membuat posisi dari motor servo tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, ada LCD. LCD itu adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari teknologi CMOS logic, di mana berfungsi untuk memantulkan cahaya yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu fungsi LCD lainnya adalah memberikan grafik, huruf, karakter, dan juga seluruh data dengan tampilan yang cukup baik. Nah, lalu ada keypad juga, mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa komponen ini juga salah satu komponen yang akan membuktikan bahwa rangkaian kami berhasil atau tidaknya. Nah, dari keypad sendiri terdiri dari pin 1 sampai 9, bintang, pagar, dan juga 0. Lalu, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor servo berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 90 derajat dan LCD menampilkan tutup botol sanitizer membuka. Nah, ini jugalah salah satu fungsi dari LCD pada rangkaian praktikum kali ini. Lalu yang kedua, ketika ditekan angka 2 pada keypad, motor servo berputar berlawanan jarum jam atau counterclockwise sebesar 90 derajat dan LCD menampilkan tutup botol sanitizer menutup. Nah, mungkin ini sekian dari saya untuk pembukaannya. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan apa itu rangkaian, baik itu dari komponennya, simulasinya, kesimpulan, dan juga mungkin pengkodingan dan simulasi rangkaiannya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menonton untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Citra dengan NIM 104301. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen apa saja yang ada untuk simulasi pengendalian servo dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Komponen yang pertama yang dibutuhkan yaitu adalah satu buah keypad, lalu ada sebuah driver dengan tipe L29 3D. Lalu ada LCD dengan tipe LM020L. Lalu ada motor servo. Lalu ada Simulino Uno atau Arduino Uno.
Selanjutnya kita susun sudah seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan 2 buah power dan 2 buah ground. Nah, ini semua komponen yang ada untuk simulasi pengendalian servo dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Cek. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai flowchart untuk rangkaian pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Dan di sini kita mulai flowchart-nya. Sini untuk flowchart sendiri untuk awalan menggunakan ellipse dengan keterangan mulai di dalamnya. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan itu berupa laptop dan juga aplikasi yang akan dijalankannya, itu Proteus. Sebenarnya banyak untuk aplikasinya sendiri, namun di sini kita menggunakan Proteus. Selanjutnya setelah kita menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya di dalam flowchart itu menyiapkan komponennya, komponen untuk rangkaian ini, rangkaian pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Itu kita menyiapkan komponen-komponennya. Setelah menyiapkan komponennya, kita selanjutnya menyambungkan antar komponen, menyambungkan misalnya dari motor DC dengan Arduino-nya atau dengan LCD-nya gitu. Jadi setelah menyiapkan komponen, kita menyambungkan komponen. Setelah menyambungkan komponen, setelah jadi komponennya itu atau rangkaiannya itu, selanjutnya membuat program dalam rangkaian. Kita program si rangkaiannya. Kita program sesuai dengan yang diinginkan. Setelah membuat program, kita coba ngetesan apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika belum, kita cek kembali komponennya, penyambungannya apakah sudah atau belum, ataupun kita mengecek programnya. Kita cek programnya. Kita cek juga programnya. Tuh, bila mana programnya sesuai, baru kita mulai rangkaian. Di sini bila sesuai, kita mulai rangkaian. Bila tidak sesuai, kita cek penyambungan komponennya atau kita cek membuat programnya. Jadi dari program ataupun dari penyambungan. Bila sudah sesuai, kita langsung memulai rangkaiannya. Nah, di sini memulai rangkaiannya ada dua instruksi, di mana ketika kita menekan angka 1, maka motor servo putar arah jarum jam sebesar 90 derajat dan LCD menampilkan tutup botol hand sanitizer terbuka. Dan jika kita menekan angka 2 pada keypad, motor servo berputar berlawanan searah jarum jam sebesar 50 derajat dan LCD menampilkan tutup botol hand sanitizer tertutup. Maka setelah dua ini berhasil, rangkaian selesai ataupun program di sini selesai. Nah, ini merupakan flowchart dari rangkaian ini ataupun dari praktikum kali ini. Ini bentukan flowchart-nya dan susunannya. Mungkin itu saja. Dilanjutkan ke selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Wardatuzana. Di sini saya akan menyambungkan rangkaiannya. Yang pertama ini ada pin 7 Arduino, kita sambungkan ke keypad. Kemudian untuk nomor 6-nya kita sambungkan ke nomor 14. Untuk nomor 5-nya sendiri ke 13. Nomor 4-nya kita sambungkan ke nomor 12. Nomor 3 ke 11. Nomor 2 ke 6. Dan untuk nomor 1 kita sambungkan ke nomor 4 di LCD-nya. Kemudian untuk LCD nomor 1 dan 5 kita sambungkan dengan ground. Lanjut, kita berubah ke atas, kita pindah ke atas. Untuk keypad nomor 1, kita sambungkan ke nomor 9 di Arduino. Dan untuk nomor 2, kita sambungkan di nomor 8. Nomor 8. Sudah selesai. Maka dari itu, kita lanjut masuk ke drivernya. Untuk nomor 13 di Arduino, kita sambungkan ke nomor 2. Dan untuk nomor 12, Arduino, kita sambungkan ke nomor 7. Kemudian, untuk di motor servo yang pin paling bawah ini, kita sambungkan ke ground. Dan ini kita sambungkan sini. Kemudian untuk nomor 3-nya di sini, bisa di tengah-tengah. Dan ini kita sambungkan ke satu. Kita pindahin. Dan powernya kita. Demikian komponennya sudah jadi. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Banda. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada membuat rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD atau interface LCD. Ketentuannya yaitu jika ditekan angka 1 pada keypad, motor servo berputar secara jarum jam atau disebut clockwise sebesar 90 derajat dan LCD menampilkan tutup botol sanitizer membuka. Jika ditekan angka 2, maka counter clockwise berlawanan oleh jam, LCD menampilkan tutup botol sanitizer menutup. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaiannya dan juga coding. Baik, saya jelaskan dulu untuk codingannya. Bentar. Nah, di sini saya ada include keypad.h untuk memanggil library keypad.h, lalu ada include liquid crystal.h. Ini fungsinya untuk library dari LCD menggunakan liquid crystal. Lalu ada servo.h. Di sini untuk motor servo. Nah, di sini pin outputnya ada 13, 12, 11, 10. Lalu di sini ada charnya custom key. Nah, di sini saya menggunakan satu baris dan 2 kolom. Satu baris, ini 1 dan kolomnya 2, 1, 2. Di sini biasa karena di sini 2. Lalu ada raw pins. Di sini saya menggunakan 7 ya. Nah, ini 7.
Lalu ini call V-nya 9 sama 8. Ini 9, ini 8. Ya baik. Nah, di sini liquid ini keypad sama dengan keypad. Make map, ada case, call pin, raw, dan calls. Ini untuk pembagian keypadnya. Lalu ada liquid crystal, LCD ya. Di sini pin yang dipakai yaitu pin 1 sampai 6. Ya, pin 1 sampai dengan 6. Ini untuk LCD-nya, mengubah LCD. Nah, lalu kita panggil juga servo. Di sini saya membuat my servo ya. Lalu ada void setup. Di sini ada pin mode, ada pin output sama dengan outputnya. Lalu LCD begin 16.1. Kenapa 16.1? Karena ini ya ada satunya 16.1. Oke. Lalu di sini ada LCD set kursor 00. Nanti ini sebelum di set ya. Jadi ketika belum diapa-apain maka akan menampilkan ini kelompok 2 gitu. Ini ada my servo attach 13 karena kita pakai pin 13. Lalu di sini void loopnya custom key keypad.key. Lalu ini ada dua percabangan, ada dua if. Jika custom key 1 ini key set custom clear. Nah, ini clear ini untuk menghapus dulu ya. Jadi dihapus dulu yang tadi atas yang kelompok 2. LCD print, perintahnya botol membuka. Lalu ini gak usah pakai delay ya. Delay. Nah, lalu my servo write gitu ya 180. Nanti ini akan berputar 90 derajat searah jarum jam. Jika custom key 2 maka botol menutup itu. Ini berputar searah berlawanan jarum jam atau counter clockwise sebesar 90 derajat. Kenapa di sini 180? Karena ini kebalikannya, teman. Oke. Baik. Ya di sini kita pin outputnya yang digunakan adalah 1 ya. Jadi 13 saja. Oke, selanjutnya kita verify. Kita lihat. Nah, sudah hampir selesai mengcompile-nya. Nah, di sini kita bisa lihat si elf ya. Nah, ini sampai dengan elf. Nah, kita copy lalu kita paste di sini gitu. Paste di sini beres. Nah, selanjutnya kita akan running. Kita coba running. Nah, seperti yang di soal, jika angka 1 maka clockwise 90 derajat dan tutup botol sanitizer membuka. Karena di sini LCD-nya menampilkan berapa kata ya, tidak ada running, belum dikonfigurasi running text, belum coding running text, maka saya persingkat jadi botol membuka. Jika angka 1 maka botol membuka, jika 2 maka botol menutup. Kita coba, kita ketik angka 1. Ini tampilnya kelompok 2 ya, sesuai dengan decoding. Nah di sini botol membuka LCD print kelompok 2 LCD printnya. Ketika belum dipencet apa-apa maka seperti ini tampilannya. Jika angka 1 maka berubah. Kita lihat ini dan juga LCD-nya. Kita lihat ini angka 1. Nah, maka akan membuka 90 derajat. Botol membuka. Jika angka 2 maka ini 90 derajat, botol menutup. Nah, mungkin itu saja mengenai pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum kami, yaitu praktikum pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad dengan antarmuka LCD. Praktikum ini membutuhkan 5 komponen. Yang pertama Arduino Uno, kemudian LCD, motor stepper, driver, dan juga keypad.
Praktikum ini disimulasikan dengan Proteus. Kemudian, setelah komponen dirangkai dan dijalankan, dan hasilnya jika diberi input 1, maka stepper bergerak sesuai arah jarum jam. Jika diberi input 2, maka motor stepper bergerak berlawanan arah jarum jam. Demikian praktikum pengendali stepper dengan mikrokontroler melalui keypad dengan antarmuka LCD dapat dikatakan berhasil. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye vlog.